Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, tuan dan puan, ayah bunda, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Untuk memacu semangat kami minta takbir, semuanya bertakbir. Takbir! Takbir! Semoga dengan takbir tadi itu menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita katakan pada malam hari ini melainkan kata syukur sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan salah satu hal yang mungkin kita hadir pada kesempatan kali ini itu merupakan salah satu bentuk syukur. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya, dan salah satu bentuk ibadah adalah dengan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Dan hadir di majelis ilmu sebagaimana yang kita pesankan pada pertemuan-pertemuan di awal adalah satu hal yang istimewa yang memudahkan kita menjalani kehidupan menempuh surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia menempuh jalan kehidupan, yaltamisu fihi ilman, yang dia memegang, yang dia menyentuh ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan ilmu yang dia pegang dalam perjalanan kehidupan tersebut memudahkannya, membukakannya beberapa pintu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita pun menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana al-Mustafa al-akhyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kami akan membahas satu materi mulazamah yang perdana kita mulai. Pada pekan-pekan yang lalu kita baru membahas tentang muqaddimah tentang mulazamah jami'. Mulazamah dari kata lazim. Dari kata lazim yaitu dia yang senantiasa mengikuti, orang yang biasa mengikuti orang-orang yang bermajelis ilmu, sehingga orang-orang yang terbiasa dengan menuntut tersebut disebut dengan menjalankan mulazamah. Dia melazimi keadaan dia menuntut ilmu. Kalau saat ini kita dipermudah dengan banyaknya teknologi, dipermudah dengan banyaknya sosial media untuk menuntut ilmu, tetapi tidak di zaman dahulu. Para ulama mampu dia berangkat dari Syam pergi ke Madinah hanya mengejar satu hadis yang didengarnya selayang saja dari temannya. Masa iya ada hadis tersebut? Maka dia menempuh suatu perjalanan hanya untuk mendengar satu buah hadis. Apa yang dikatakan orang tersebut? Kenapa engkau datang ke sini? Aku hanya ingin mendengar satu buah hadis. Hadis ini saja yang engkau ingin dengarkan? Betul. Lalu dia kembali lagi pergi ke Syam hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Sedangkan saat ini ada majal, adalah mahal, ada tempat-tempat yang disediakan oleh para panitia, oleh masjid-masjid, di mana kita bisa mereguk banyak ilmu, meneguk manisnya iman dengan bermajeliskan dengan orang-orang saleh. Insyaallah kita harapkan dan kita juga berdoa semua yang hadir ini adalah orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya Allah mudahkan bertatap muka kelak bukan hanya di dunia tetapi di jannah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Imam
Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i ketika mengantarkan anaknya dari Gaza, Muhammad bin Idris bin Uthman bin As-Sa'ib bin Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika diantarkan masih kecil belia lagi, Imam Syafi'i umur 5 tahun 6 tahun, berpesan ibundanya kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu, kita bertemu di sini tapi berjumpa di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah di sini tetapi kita berjumpa di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu yang kita inginkan, jamaah sekalian, abang-abang, kakak dan puan sekalian, kita berjumpa saat ini, semoga dengan ini semuanya berjumpa di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas satu nazam, manzumah bahasanya, dan ini jarang disampaikan di majelis-majelis ilmu yang lainnya. Bagi yang bisa mengikuti, alhamdulillah. Bagi yang tidak, mungkin bisa melihat sambungan-sambungan yang mungkin disiarkan di Sami, di Maslemen, di Masjid Jami, silahkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang keseluruhan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu diceritakan dalam bait-bait syair 1 sampai 110 bait dari lahir Rasulullah hingga wafat. Apakah malam ini kita bahas semua, Ustaz, sehingga kita mulai ba'da isya? Enggak. Mungkin malam hari ini cuma 1 bait saja, itu pun kalau tuntas. Begitu. Kenapa? 110 bait ini membahas tentang seluruh kehidupan Rasulullah, 23 tahun lamanya menjadi seorang nabi, bahkan 63 tahun, 40 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pun ini akan kita bahas. Karena peliknya kehidupan Rasulullah, susahnya dakwah Rasulullah itu sudah dihadapi oleh orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah, termasuk oleh Rasulullah SAW sendiri. Oleh karena itu kita pandang bagaimana kehidupan kita, bandingkan dengan manusia paling mulia, manusia yang disebut dengan insanul kamil, manusia mulia. Tak ada manusia yang lebih mulia dibanding Rasulullah SAW. Tak ada manusia yang patut diberikan cinta kepadanya lebih besar dibanding kepada diri kita sendiri, dibanding bapak ibu kita, dibanding seluruh manusia, melainkan hanya kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika dalam hadis Muslim, Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu lebih daripada apapun kecuali diriku, min kulli syai'in la nafsi, kepada apapun kecuali diriku. Apa yang dikatakan Rasulullah? La ya Umar, tidak wahai Umar, tidak wahai Umar, engkau belum cinta kepadaku. Coba bayangkan, sudah mengatakan aku cinta kepadamu lebih daripada apapun, dibanding keluarganya, dibanding semuanya. Tapi Rasulullah mengatakan, la ya Umar, tidak ya Umar, hatta akunu ahabba ilaik min nafsik, sampai aku jadi lebih orang yang engkau cintai daripada apapun termasuk dirimu sendiri. Maka Umar tidak berpikir lagi, tidak mungkin seperti orang-orang yang mungkin nanti lah ya, nanti Ustaz saya nak memanjangkan jenggot nih, malu sama kawan-kawan saya gitu kan, padahal sudah diperintahkan, saya nak diangkat sikit atas mata kaki susah, segan sama bos saya di kantor. Tidak. Tetapi Rasulullah SAW ketika mengatakan itu kepada Umar bin Khattab, apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Al-an ya Rasulullah, uhibbuka fillah min kulli syai' wa min nafsi, aku lebih cinta kepadamu lebih daripada apapun dan lebih daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lengkap keimanan seorang muslim sampai dia cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Guntur tadi, bahwasanya orang bohong dikatakan dia cinta tapi tak tahu nabinya bagaimana kehidupan. Pelik susahnya onak dan duri yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kita saking maniaknya dengan sepak bola, Cristiano Ronaldo kalau sekali dia mau melakukan pertandingan, jadwalnya tahu tuh, Piala Dunia, jadwal dari A sampai Z tahu kita. Ini berhadapan dengan ini, jam tayangnya jam segini, CR7 ya. Berapa sih? Anak nggak tahu juga. Pokoknya Cristiano Ronaldo dicari tahu, seluruh selak beluknya sampai wanita simpanannya dan segala macam dicari tahu. Semua tentang Ronaldo dicari tahu. Subhanallah. Siapa Cristiano Ronaldo? Orang yang simpatisan Islam. Iya, semoga dia masuk Islam. Kita doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang menjadi garis bawahi, kok bisa-bisanya kita maniak terhadap permainan bulu tangkis badminton
Yang kita tahu tentang atletnya dicari tahu sedalam-dalamnya. Bahkan kita suka dengan adanya tanding AFC misalnya gitu ya. AFC di Indonesia atau MMA yang setingkat dunia tentang Khabib Nurmagomedov. Dicari tahu sulak buluknya, kecilnya, bertarungnya dengan beruang. Ustaz kok tahu? Saya tahu juga. Kadang lihat-lihat juga gitu ya. Tetapi sampai seperti itu. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri bahwasanya ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan setiap azan berkumandang yang dikumandangkan oleh muadzin, kita berpikir sedalam apa kehidupan kita ketika kita bandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cinta enggak kita terhadap pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Cinta enggak kita dengan tegur sapa senyumnya Rasulullah kepada saudara kita sesama muslim? Dan banyak hal-hal yang lainnya yang itu belum kita ketahui tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan malam hari ini insyaallah kita akan buka dengan matan urjuzah. Matan urjuzah mi'iyah namanya, fi dzikri hali asyrafil bariyah. Urjuzah kenapa dinamakan nazam? Dia ada nathar. Nathar itu artinya prosa, tebal, bisa bentuknya tebal ataupun tipis, atau ringkasan, mukhtasar, itu namanya nathar dalam bahasa Arab. Ada syair, ada syair. Syair sebagaimana orang-orang Arab mungkin biasa dia menggunakan syair, tetapi ada nazam. Nazam pembuatnya disebut dengan nazim. Nazam dan bentuk yang dibuatnya adalah manzumah, dan manzumah ini bernama urjuzah karena dia menggunakan akhiran-akhiran yang sama. Dan akhiran yang sama dalam ilmu bahasa Arab balaghah disebut dengan bahrul rojaz. Disebut dengan bahrul rojaz dari kata rojaza. Dari rojaz diambil katanya menjadi urjuzah. Menjadi urjuzah, yaitu nazam yang berisi tentang intisari ilmu, atau secara bahasa Indonesia puisi yang berisi intisari ilmu. Nah, intisari ilmu apa? Kalau pada saat ini kita akan membahas fi dzikri hali asyrafil bariyah, menceritakan tentang semulianya manusia sealam semesta. Nah, kembali pada judul kita yang sudah melihat fitnya, pamfletnya, membahas tentang manusia termulia sealam semesta. Dan inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Kitab ini berisi sekitar 110 bait. 110 bait berisi tentang muqaddimah, kelahiran Rasulullah, pengasuhan Rasulullah, hijrah Rasulullah, diangkatnya Nabi Rasulullah, pergi ke Syam, diangkatnya Nabi, kemudian pergi hijrah sampai Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Matan ini 110 bait, matan atau manzumah teringan yang harus dipelajari oleh para penuntut ilmu, paling ringan. Kenapa? Di sana ada Alfiyah Al-Iraqi namanya. Alfiyah Al-Iraqi itu berisi sekitar 1000 bait, dan itu para ulama juga biasa menghafal. Tapi 110 bait ini sudah cukup bagi mereka yang cinta kepada Rasulullah untuk menghafalnya setelah dia mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan yang lain sebagainya. Dikarang oleh seorang alim ulama, seorang al-allamah. Nah, jamaah, kalau disebut allamah, kalau di dalam strata pendidikan ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor emeritus. Di Indonesia profesor emeritus itu tidak banyak spesialisasi. Contoh, Profesor Dr. Said Naqib Al-Atas, beliau adalah profesor tetapi emeritus. Dia ahli dari ahlinya bidang filsafat Islam, filosof beliau. Dari seluruh daripada Asia Tenggara, seluruh Asia, salah satu ulama yang itu tampil di Eropa adalah beliau, Profesor Dr. Said Naqib Al-Atas, profesor emeritus. Dia ahli dari ahlinya bidang. Dan al-allamah, ketika disebut oleh para ulama julukan al-allamah, maka dia sudah dibilang ahli dari ahlinya bidang. Dia lebih daripada hanya sekedar S3, lebih dari profesor, yaitu profesor emeritus.
atau bahkan kalau ada lebih daripada profesor emeritus lebih lagi. Kenapa? Para ulama, para orang-orang cendekiawan kalau sampai profesor emeritus dia hanya paham, contoh spesialis jantung. Spesialis jantung dia lebih paham lagi daripada saluran vena misalnya. Dia emeritus dalam bidang itu, tapi dia tidak emeritus dalam bidang yang lainnya. Tetapi kalau ulama disebutkan al-allamah, dia ahli dalam ilmu fikih dari A sampai Z, dia ahli dalam ilmu akidah dari A sampai Z, dia ahli dalam ilmu tafsir dari A sampai Z, dia hafal sampai 500.000 hadis dari A sampai Z beserta dengan rijalul hadisnya. An Abdullah bin Umar, an Malik bin An-Nafi, an Malik bin Anas, an Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal. Jadi 500 buah hadis. Apalagi kalau disebut dengan al-hafiz. Nanti kita bahas tentang al-hafiz juga. Karena guru dari al-allamah ini adalah al-hafiz. Al-allamah Sadruddin Abul Hasan Ali bin Alauddin Ali bin Muhammad bin Syaraf Abul Barakat bin Abil Aiz Izzuddin bin Izzuddin bin Abil Aiz bin Wahab bin Jubair bin Jabir bin Wahab al-Salihi al-Azra'i al-Dimashqi. Dia orang Damaskus yang lahir tahun 731 Hijriah atau lebih dikenal dengan Al-Aiz Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, seorang alim besar yang berguru langsung kepada Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Syihabuddin Abu Hafs Umar bin Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi guru dari gurunya adalah orang alim besar juga. Dan kehidupan dari penulis kitab ini, Ibnu Abil Aiz bin Abdissalam, adalah orang yang sangat luar biasa. Ayahandanya Alauddin Ali adalah seorang qadhi besar. Kalau disebut dengan orang qadhi, maka dia adalah mahkamah agung senegara tersebut. Senegara tersebut, mahkamah agung dipegang oleh bapaknya. Jadi dia dari lahir, dari rahim keluarga yang berisikan semuanya penuntut ilmu. Sepupu, adik, kakak, abang, ibu, paman, ayah, kakek, semuanya itu adalah para ulama. Kakeknya lagi, di atasnya lagi Muhammad bin Muhammad, itu adalah seorang qadhi besar juga di Damaskus tahun 700 sekian. Nah, tahun 600 sekian sampai 731 lahir tanggal 22 Zulhijjah di Damaskus, seorang yang kelak menjadi pensyarah dalam kitab Aqidah Thahawiyah, penulis kitab Al-Ittiba, penulis matan Al-Urujuzah yang kita bahas pada malam hari ini. Beliau berguru kepada Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kalau disebut dengan Al-Hafidh, bisa dikatakan tak ada lagi gelar yang lebih hebat. Al-Hafidh dia bukan orang yang hafal Quran, tidak. Yang dia hafal minimal di atas 500.000 hadis. Disebut dengan Al-Hakim. Nah, Al-Hakim hampir 500.000 hadis. Al-Hafiz maaf lebih daripada itu, hampir 1 juta hadis yang dihafal dia. Beserta dengan rijalul hadis. Disebut dengan Al-Hafiz. Gurunya adalah penulis kitab tafsir, penulis kitab Bidayah wan Nihayah, sejarah manusia ditulis oleh gurunya. Sejarah dari lahirnya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu ditulis seluruh kehidupan para nabi oleh gurunya, yaitu Ibnu Katsir. Nah, imam ini adalah orang yang amat luar biasa tekun menjalani ilmu, belajar dari ilmu yang paling runut agama Islam, dari hafalan Al-Quran sampai pelajaran hadis dipelajari, dan beliau adalah orang yang lahir di kalangan mazhab Hanafi. Tapi beliau menulis kitab Al-Ittiba. Beliau mengharamkan bagi orang-orang yang dia ittiba kepada satu mazhab tertentu, kecuali hanya untuk pembelajaran awal. Beliau dalam pandangan keagamaan, pertama, menggunakan Al-Quran untuk dalil nakli dan akli. Dalil akli, apapun sudut pandang yang berisikan tentang akal, selalu dicocokkan ada ndak, sesuai ndak dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak diturunkan melainkan untuk meluruskan akal manusia. Jadi apapun yang itu bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu mungkin secara akal tidak bisa dijangkau.
tidak bisa dilogikakan. Walaupun beberapa hal bisa dilogikakan, pasti dia selaras dengan Al-Quran. Dan berdasarkan dalil-dalil apapun yang akan digunakan dalam ilmu fikih, ilmu hadis, beliau menggunakan Al-Quran. Yang kedua, beliaulah yang membagi daripada akidah menjadi 3 hal: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Beliau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menanyakan kaifiyah, bagaimana. Ketika Allah mengatakan Allah fis sama, maka atas iradah, kehendak dan pemahaman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mau mentakwil. Itu pandangan daripada Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan beliau adalah orang yang memandang af'al, baik dan buruknya perbuatan, hanya dari syariat dan akal. Dan akal ketika dia bertabrakan dengan syariat, pasti perbuatan tersebut buruk. Jadi tak ada cerita kalau di hadapan beliau dikatakan ini kan baik, keluarga saya mengatakan ini baik, kampung saya mengatakan ini baik. Kalau nas sudah melarang perbuatan tersebut, ayah bunda mungkin anaknya bisa diambil untuk tidak begitu terlalu keras. Kami sambung untuk kemudian kita pahami bahwasanya ketika ada akal yang bertabrakan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Kecuali akal yang dia selaras, kecuali adab yang dia selaras dengan syariat. Nah, inilah mukadimah daripada kehidupan bagaimana penulis kitab Al-Urjuzah. Dan beliau adalah seorang yang diangkat menjadi pengajar di Kimaziyah namanya. Kimaziyah itu berada di Damaskus, sebuah madrasah, tahun 748 Hijriah. Sebelum umurnya 17 tahun sudah menjadi seorang ulama, berhak memberikan fatwa, berhak mengajarkan ilmu. Pendidikan yang lahir adalah dari rahim Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tahun 777 beliau mengajar di madrasah Ar-Rakniyah namanya. Kemudian mengajar di madrasah Jauhariyah. Ketika mengajar di Jauhariyah, beliau menulis kitab, sebuah kritikan pedas beliau terhadap Ibnu Abiyah, seorang penyair yang membuat satu syair qasidah tentang Nabi Muhammad SAW yang mengatakan cukuplah bagiku Rasulullah, sedangkan mengatakan cukuplah bagiku Rasulullah, kata Imam Ibnu Abil Is, itu bermasalah. Kenapa? Yang cukup adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang pencukup siapa? Rasulullah apa Allah? Allah Subhanahu wa taala. Untuk meluruskan pandangan itu dibuatlah sebuah kitab, dikirim kepada Ibnu Abiyah. Dan apa balasannya? Karena Ibnu Abiyah berada di bawah pemerintahan, beliau dicekal, masuk dalam penjara sampai sekian lama. Jabatan beliau menjadi seorang qadhi Mahkamah Agung dicopot, jabatan beliau menjadi pengajar mufti di beberapa madrasah dicopot sampai beberapa tahun. Dan orang-orang menyesal, pemerintahan menyesal karena telah mencopot beliau di akhir kehidupannya. Sebelum meninggal tahun 792 Hijriah di Sof di Qasyun di daerah Damaskus, beliau dikembalikan lagi semua haknya menjadi seorang mufti, menjadi seorang qadhi pengajar. Nah, beliau adalah seorang yang tegas, berani untuk menyampaikan kebenaran. Ada sebuah anekdot, kami kemarin membaca infofakta.com, ketika kematian bertanya dengan kehidupan. Kehidupan bertanya dengan kematian. Wahai kematian, kenapa orang-orang membencimu tetapi mencintaiku? Kata kehidupan. Kehidupan bertanya kepada kematian, kenapa orang-orang mencintaimu tetapi membencimu tetapi mencintaiku? Maka apa yang dikatakan kematian? Engkau adalah kebohongan yang indah, sedangkan aku kebenaran yang pahit. Benar nggak? Benar, kebenaran itu pahit. Nah, ini anekdotnya mungkin bisa dipahami juga nih. Bagus kata-katanya. Engkau adalah kebohongan yang indah, tetapi aku adalah kebenaran yang pahit. Dan itu yang dipahami oleh para ulama yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mungkin beresiko, tetapi itu untuk meluruskan pandangan seluruh umat Islam disampaikan. Sekalipun mungkin dia akan dicambuk, sekalipun mungkin dia akan dipenjara.
Hal-hal tersebut mungkin yang hilang pada saat ini. Kalau untuk melihat bagaimana lurusnya para umara, lihat lurus tidak para ulama. Untuk melihat lurusnya para ulama, lihat bagaimana masyarakat dekatnya dengan Al-Quran, dekatnya dengan ilmu pengetahuan Islam. Nah, di situ semuanya akan bertali sambung. Kalau dia dekat kepada Al-Quran, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami dulu, dosen, sering mengingatkan, ayo kita berakrab-akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk berakrab-akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahasanya berakrab-akrab. Ustaz Guntur tahu ya siapa yang menyampaikan, karena dosen kami sama waktu di Jawa dulu ya, di Mahat Ali An-Nur. Berakrab-akrab. Dan cara duduk kami dulu ketika di Yaman bukan seperti ini. Syekh itu bisa disentuh oleh para murid, lebih dekat lagi, jangan jauh-jauh. Kenapa? Bisa saling tegur sapa, nak tolong bacakan ini, nak tolong berdiri sampaikan hadis ini, nak sudah dicatat. Seperti itu mulazamah, sehingga jalinan daripada tali asih pula ya, nah itu lebih erat ketimbang dengan pendidikan-pendidikan yang saat ini berbasis dengan meja, kursi dan yang sebagainya. Duduk seperti ini mendekatkan kita kepada ilmu, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kami sudah membahas tentang biografi penulis, kami langsung masuk kepada nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddim lakum manzumata urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah Ibn Abil Ais Al-Hanafi As-Sadihi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'irina salihin fi darain. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu ala al-mukhtari, wa ba'daha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli. مولده في عاشر فاضل ربيع أول عام الفيل، لكنما المشهور الثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت لأهلها به كما أرادت، فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. Nah, ini 8 bait pertama tentang matan urjuzah. Pertama, seorang nazim penulis kitab mengatakan alhamdulillahil qadimil bari, alhamdulillahil qadimil bari. Nah, kita lihat apa yang dimaksud pada malam hari ini akan kami syarah. Syarah itu artinya menjelaskan, memaparkan. Alhamdu itu satu kalimat yang berisi tentang pujian, likamalil hubbi, kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berada satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab, alhamdu. Kamalul hubbi likamalil dhulli, untuk sempurna menundukkan diri, sempurna cinta kepada Allah, seorang muslim banyak mengatakan alhamdu. Alhamdu, lihat pakai kalimat, pakai ha kecil, alhamdu. Alhamdu, kenapa? Kalau pakai ha besar artinya kehancuran. Nah, ini sering kami bahas ketika mengajarkan Al-Fatihah kepada orang banyak. Jangan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, mengatakan alhamdu. Kalau pakai ha besar artinya kebinasaan, kehancuran bagi Allah Rabb semesta alam. Ketika dia pakai ha, oleh karena itu pakai ha yang benar. Alhamdu adalah satu kalimat, satu kata yang menunjukkan kecintaan seorang muslim memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketundukan seorang muslim dari segala kekurangan, membandingkan dengan ketidakadaan kekurangan sedikit pun pada zat Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha mulia. Alhamdu. Dan lillah, kenapa disebut dengan lillah? Adalah dari kalimat Allah, ada lam di situ, lam untuk peruntukan namanya. Lam untuk
lam ditaklil kalau dalam ilmu nahwu, lam untuk peruntukan, lillah, sedangkan banyak nama Allah. Kenapa menyebutkan alhamdulillah? Kenapa tidak alhamdu lil ghaffar, alhamdu lil afwu, tetapi mengatakan alhamdulillah? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku anallah, sesungguhnya innani anallah, ketika mengatakan kepada Musa, lempar tongkatmu, ambil ke sana, pukul batu, tolong ke sana, mendekatilah tempat ini di muqaddasin tua, tempat yang bukitnya saat itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik asmaul husna adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan alhamdulillah, hanya memperuntukkan kesempurnaan itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadimil Bari, Al-Qadim adalah yang awal. Yang awal bukan berarti dia diawali, pahami? Yang awal bukan berarti Allah itu yang pertama diciptakan atau yang ada, tetapi dia Qadimil Bari, dia sudah ada semenjak sebelum zaman ada, dan itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Zat yang menciptakan seluruh alam semesta, dia semenjak awal sudah ada. Al-Bari, dia yang menciptakan. Summa salatuhu alal mukhtari, dan salawat kepada alal mukhtari, kepada orang yang terpilih. Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah orang yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Kenapa? Nabi Muhammad adalah anak cucu dari Abdul Muttalib, orang yang terpilih dari Hashim, dari Qusay, dari Quraisy, yang itu dari orang yang terpilih dari Kinanah. Kinanah itu adalah orang yang terpilih. Jadi aku adalah orang yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih, kata Rasulullah. Maka nama lain dari Rasulullah adalah Al-Mukhtar. Ustaz Mukhtar mana Ustaz? Tak nampak. Ada Ustaz? Ada di balik. Oh iya, tak nampak. Ustaz Mukhtar. Al-Mukhtar artinya yang terpilih. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpilih. Terpilih menjadi nabi, terpilih untuk menjadi penutup, terpilih menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin seluruh nabi. Nabi Muhammad adalah penutup. Ketika ditutup nonton TV, nonton film, yang kita lihat awalnya apa akhirnya biasanya? Awalnya dilihat juga, tetapi apa yang dilihat paling urgen apa kira-kira? Ending, finalnya. Menjelang episode-episode terakhir itu yang dilihat. Kenapa? Karena yang final itu sangat penting. Itulah penutupnya itu. Gitu. Nah, penutup itu yang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Maka salah orang-orang mengatakan semua agama itu benar. Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk menghapus semua agama yang sebelumnya, menyempurnakan lebih baik lagi syariat Islam. Nah, di situ salah orang-orang yang berpandangan pluralisme agama, semua agama benar, salah. Sebuah kitab yang mengatakan dalam Dirasatul Firaq mengatakan semua agama benar, salah satu ciri-ciri kesesatan. Semua agama boleh, ini boleh, itu boleh. Tidak. Di dalam Islam secara akidah tegas bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan syariat sebelumnya. Siapa yang diutus? Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya, orang yang memimpin seluruh nabi. Apa buktinya? Sekitar 114 nabi ruhnya dipimpin ketika sholat. Rasulullah masih ada jejaknya sekarang di Dome of Sakhra yang ada di Baitul Maqdis. Jejak kaki Rasulullah yang mengimami saat itu masih ada jejaknya. Yang saat ini kita ketahui Al-Quds atau Baitul Maqdis sedang dalam jajahan Israel sampai saat ini. Ada jejak Rasulullah SAW mengimami seluruh nabi saat itu. Rasulullah dengan jasad dan arwah mengimami, tetapi seluruh para nabi menjadi makmum secara arwah. Sebelum naik Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, dibuka daripada tabir, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjemput waktu sholat yang 5 waktu tersebut. Alal Mukhtari, thumma salatuhu alal Mukhtari. Berbicara tentang salatuhu artinya dari kata
Shalla yusalli, secara bahasa mendoakan. Salatan, bentuk masdar daripada shalla yusalli, salatan, artinya adalah dia mendoakan. Tetapi secara istilah syar'i, kalau dibawa dalam salah satu rukun Islam, maka artinya adalah satu amal ibadah muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, melakukan satu amalan yang khusus di tengah-tengah antara salam dan takbir tersebut. Nah, di sini shalah artinya mendoakan. Tsumma sholatuhu 'alal mukhtari. Kita diminta untuk banyak menyampaikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Imam Ar-Ramli, salah satu imam pentolan dalam mazhab Syafi'i, ditanya, mana yang lebih utama, memberikan sholawat, mengucap sholawat banyak-banyak, atau beristighfar? Coba bayangkan, istighfar itu minta ampun, utama enggak? Utama ya. Sholawat itu adalah menyampaikan doa kepada baginda Rasulullah SAW. Utama apa tidak? Utama juga. Tapi mana yang lebih afdal? Ada yang bisa jawab? Tentu istighfar, saat dosa kita banyak misalnya. Tidak bisa jawab? Istighfar ya, pasti istighfar. Tapi Imam Ar-Ramli mengatakan lebih utama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam solawat yang melakukan bukan hanya Rasulullah dan para sahabat, tetapi malaikat dan Allah pun bersolawat kepada manusia yang satu ini, manusia yang mulia ini. Juga menyampaikan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salam dan salawat kalian. Kenapa? Karena Allah dan malaikat pun menyampaikan salam kepadanya. Allah dan malaikat pun menyampaikan salam kepadanya. Dan tapi bentuk salamnya dan salawatnya Allah kepada Rasulullah adalah bentuk kasih sayang dan pemberian rahmat. Salawatnya para malaikat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memintakan ampun kepada Rasulullah. Yastaghfiru lahu, ketika malaikat bersalawat kepada Rasulullah artinya memohonkan ampun. Dan ulama seperti Ar-Ramli mengatakan, maka setiap orang yang mengatakan sallallahu ala Muhammad ketika mengucapkan, didengar di kalimatnya, di telinganya Muhammad, apa yang dikatakan? Sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Rasulullah suatu ketika mengatakan, dan sungguh amat sangat celaka, kata Rasulullah, orang yang aku disebut idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya, disebut kata Muhammad, dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Nah, dan katanya, bahkan malaikat Jibril ketika menaiki satu tangga, naik lagi ketika Rasulullah akan berkhutbah, apa yang dikatakan malaikat Jibril? Dan ya Muhammad, dan sungguh amat sangat celaka. Dan itu dari kalimat ba'id. Ba'id itu artinya, ba'uda itu artinya jauh. Tapi kalau disebut dengan dan itu sudah amat sangat jauh gitu. Kalau ada keraknya neraka, di bawahnya keraknya neraka, itu di bawahnya lagi itu. Saking jauhnya. Sungguh amat sangat celaka wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Kenapa? Rasulullah diketahui oleh malaikat Jibril bebannya amat berat. Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang dirasakan kaum muslimin saat itu sedang diboikot, apa yang dirasakan nanti bagi orang-orang yang dia tidak menyembah Allah, tetap bersyirik kepada Allah. Dia ingin orang-orang di Indragiri Hulu itu memeluk dalam Islam, beragama Islam, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah punya satu keutamaan, yaitu Allah memberikan rahmat kepadanya dan malaikat memintakan ampun kepadanya. Bukan diri kita yang hina-dina ini Bapak Ibu, tetapi malaikat yang suci, yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'suna ma yu'marun, yang melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari sedikit pun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Kita sikit bangun pagi, Pak, subuh Pak, nantilah sejuk nampaknya nih, turun hujan, tarik selimut sikit. Tak sholat witir Pak, nantilah dikodok aja nanti gitu kan.
dikodok katanya. Salat witir dikodok gitu kan. Salat malam dikodok gitu kan. Nanti aja dah kodok waktu duha nanti kan boleh. Memang secara fikih boleh, tapi sesekali kalau dia memang sudah biasa tiba-tiba dia meninggalkan, bukan sengaja. Pak, salat isya Pak, nanti lo enak betul sinetron Ikatan Cinta Fitri ini, ikatan cinta ini misalnya gitu ya. Sedap. Banyak berbuat dosa. Ketika kita yang hanya beristighfar kepada Allah, belum tentu para malaikat mendoakan kita, tetapi ketika kita menyampaikan salawat kepada Rasulullah, pasti malaikat juga mendoakan kita semuanya. Yang paling pendek adalah istighfar, salawatnya Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Kalau mau panjang, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi tidak sampai 100 kali nanti sehari. Panjang betul katanya. Pak lama Ustaz bacanya. Maka yang pendek saja. Sedikit tetapi itu berpahala besar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Per 1 detik. Berapa kira-kira 1 detik sampai 100 kali itu? Hanya berapa? 100 detik. 1 menit 40 detik saja. Apa balasannya? Allah balas 1000 kali lipat rahmat, dan Allah balas 1000 kali lipat malaikat mendoakannya. Bahkan yang mampu dalam sehari memberikan 1000 salawat, maaf kami tidak sebutkan riwayat siapa hadisnya, tetapi insyaallah hadis ini sahih, disampaikan oleh Dr. Hikmatullah ketika kami berjumpa dulu di Pematang Rebah. Beliau menyampaikan yang bersolawat mampu dia mengatakan 1000 kali, ya Rasulullah, ketika semua hidupku, semua waktuku. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, aku gunakan untuk menyampaikan salawat kepadamu. Tapi sebelumnya sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku menyampaikan salawat kepadamu? Ucapkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa dapat faedahnya? Kalau aku mampu melaksanakan 5 kali, engkau akan dapatkan ini. Kalau aku mampu 100 kali, engkau dapatkan ini, kata Rasulullah. Kalau aku mampu setiap detik dalam kehidupanku aku bersalawat sampai ribuan kali, maka lam yamut hatta yubsyirullahu lahul jannah. Dia tidak mati sampai Allah kabarkan baginya surga bagi dirinya. Dia tidak mati sampai Allah kabarkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu daripada keutamaan salawat. Man shalla alayya wahidah, barang siapa yang dia bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu lahu asyra, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan Allah akan mengangkat huttat anhu khati'atuhu, akan dihapuskan 10 kali kesalahannya. Kesalahan kita kepada anak, kesalahan kita kepada ibu, kepada bapak, kepada istri, kepada suami, kepada teman, kepada sahabat, kepada bos, kepada karyawan, Allah maafkan 10 kali. Wa rafa'at lahu 10 derajat, dan Allah angkat minimal 10 derajat. Setiap derajatnya di surga Allah akan ditingkatkan lagi. Nah, ini bait yang pertama. Alhamdulillahi qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rasuli. Wa ba'du artinya wa ba'du, dan setelah ini tolong ambillah, kata nazim. Wa ba'du haka, ambil ini, siratar rasuli, jalan kehidupan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzumatan mujazatal fusuli, yang tersusun dalam bentuk puisi 110 bait yang berintisarikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fusuli, dan terbagi berpasal-pasal dalam kehidupannya. Semoga kelak kita termasuk yang menyelesaikan sebanyak 110 bait, amin ya rabbal alamin. Maka senantiasa konsisten. Alhamdulillah kita selesai tentang muqaddimah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara tentang matan urjuzah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matan urjuzah matannya hanya segini 110 bait.
Silakan ayah bunda yang ingin mengikuti kajian terus berlangsung Mulazamah Jami ini bersama kami, silakan mencari sendiri, bisa membeli atau mencari PDF-nya Matan Urjuzatul Mi'iyah fi Dzikri Hadi Asyrafil Bariyah. Karena minimal kalau ayah bunda paham bisa menyampaikan kepada keluarganya, semoga kelak menjadi amal jariyah yang tidak terputus. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan